Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan maksimal kemarin dan merayakan kemenangan dengan penuh kemenangan demi kemenangan Barcelona di hari kemenangan tentunya, teman-teman. Sekali lagi masih di suasana Idul Fitri, gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan Lebaran di tahun ini, yang lagi liburan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya semakin sehat, semakin sukses. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi jalan-jalan liburan hati-hati, semoga selamat sampai rumah dan balik ke rantauan dengan kondisi yang prima untuk mengais rezeki di ibu kota. Oke. Nah, hari ini teman-teman gua akan membahas, karena gue udah ngerasa kita bahkan udah ngerasa 9 match terakhir dari La Liga ini semuanya final. Kita Barcelona terutama nggak boleh kalah, Barcelona nggak boleh imbang. Yang harus ada adalah menang. Kita nggak bisa berharap sama rival-rival yang jarak poinnya dekat dan berharap mereka kepleset, itu nggak bisa. Jadi gua akan membahas beberapa sisa match Barcelona tentunya, dan gue mau ngebahas juga ini info-info terbaru tentang ruang ganti Barcelona setelah preskon. Ada Szczęsny yang akan kembali bertarung secara kompetitif dengan Ter Stegen karena Ter Stegen sudah sembuh ini recovery-nya udah full dan sebenarnya udah bisa diturunkan mungkin di setelah lawan Real Betis Tapi nah, kalau lu jadi Hansi Flick, siapa yang lu pilih, Stegen atau Iñaki Peña? Lah bukanlah Szczęsny. Nah, setelah itu juga ada kabar tentang lagi dan lagi, seperti yang gue katakan, Barcelona ini ketika kualitas dan konsistensi sudah teruji, mentalitas juga udah ada, para pemain secara individu mentalnya bagus, lawannya adalah non teknis. Apa yang terjadi di non teknis kali ini? Non teknis kali ini adalah La Liga kembali menggugat pendaftaran atau regulasi yang dijalankan oleh La Liga, yang ditempuh oleh Barcelona mengenai pendaftaran Pau Victor dan Dani Olmo. Jadi diusut lagi ini kasusnya seperti apa, karena ada 3 bola di situ, ada La Liga, ada Barcelona, dan ada juga CSD. CSD nanti gue jelasin apa itu CSD, bagaimana regulasinya, bagaimana proses penegakan hukum yang harus dijalankan oleh kasus Olmo dan Pau Victor ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Rafinha yang bertemu dengan Rodrigo De Paul setelah pertandingan antara Barcelona lawan Atletico Madrid, itu di ruang ganti Atletico Madrid. Nah, nanti gue akan jelasin apa yang terjadi setelah itu harusnya. Tapi teman-teman, sekali lagi gue mau ngucapin absen dulu di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada. Gue seneng banget, itu ada yang dari Wamena, ada yang dari Aceh, ada yang dari Malaysia, ada yang dari China, ada yang dari luar Indonesia juga ada lagi nonton. Keren, sehat-sehat kalian semua. Dan menurut data YouTube gue ini, selain kalian-kalian nih yang lagi nonton, militan-militan pakar bola Karbol Mania yang sering berargumen, berpendapat, ngetik di kolom komentar, banyak juga penonton-penonton baru yang datang, yang nonton, yang mendengarkan, tapi belum subscribe. Nah, itu datanya banyak juga tuh, seperti itu. Jadi buat kalian yang lagi nonton, boleh silakan di subscribe dulu channel Afif Safi Pakar Bola. Biar apa? Biar nanti kalau ada uploadan terbaru seputar dunia sepak bola, kalian mendapatkan notifikasinya. Oke? Silakan dipencet. Oke, yang pertama, ini ada gugatan kembali yang dilakukan oleh La Liga terhadap Barcelona. La Liga menggugat pendaftaran Dani Olmo dan siapa satu lagi, Pau Victor. Jadi ada gugatan yang walaupun kalau ini berhasil, gue nggak tahu hukumannya apa selain Dani Olmo dan Pau Victor nggak bisa main. Kalau Pau Victor nggak bisa main, sebenarnya nggak apa-apa gue nih, karena backup Lewa udah ada si Ferran gitu, atau di kiri kanan udah ada kayak Pablo Tor apa segala macam. Nah, Olmo sebenarnya masih penting nih. Jadi seperti apa kasusnya? Di awal pendaftaran La Liga, secara financial fair play itu Barcelona memang agak lebih overload gitu.
dibanding klub-klub lain. Walaupun secara rinci mungkin ya kayak mungkin Madrid atau Atletico gitu ada juga, cuma nggak mentereng atau ngejering Barcelona. Ya, dan akhirnya Barcelona mendaftarkan ini ke La Liga, mendaftarkan nama Pau Victor dan Olmo ke La Liga. Setelah itu La Liga nggak bisa terima karena udah overload nih, udah melewati batas finansial fair play. Dan Barcelona itu akhirnya mengajukan banding bukan cuma ke La Liga tapi ke otoritas yang lebih tinggi yang namanya adalah CSD. Ya, jadi CSD gue kasih tahu dulu. CSD ini adalah Consejo Superior de Deportes. Wah, ini Spanyol banget ya. Consejo Superior de Deportes. Ya, ini adalah dewan olahraga tertinggi Spanyol, berarti dia di atas RFEF ya. Ya, lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan olahraga di Spanyol. Jadi semua olahraga, bukan cuma bola ya. Federasi, kalau RFF kan bola doang, Federasi Sepak Bola. Nah, fungsi utama CSD ini adalah mengawasi federasi olahraga, ya, mengawasi federasi di nasional Spanyol, termasuk sepak bola, basket dan lainnya, menjaga kepatuhan regulasi, memastikan bahwa klub, organisasi atau olahraga mematuhi aturan hukum yang ada di Spanyol. Dan poin ketiga adalah membantu keputusan dalam sengketa olahraga seperti dalam kasus Barcelona versus La Liga ya, di mana CSD ini memutuskan mengizinkan pendaftaran meskipun ada keberatan dari pihak La Liga, menyediakan dana juga lalu juga CSD ini menyediakan dana untuk pengembangan olahraga. CSD juga membantu dalam pendanaan dan pembangunan olahraga di Spanyol, termasuk olahraga profesional maupun amatir. Dalam konteks sepak bola, CSD ini bisa menjadi pihak yang membantu menyelesaikan perselisihan antar klub atau antar klub dan otoritas La Liga, seperti yang terjadi antara Barcelona dan La Liga untuk kasus Dani Olmo. Ya, jadi ada 3 pihak, ada CSD paling tinggi marwahnya dalam pengurusan pengelolaan, lalu ada RFEF, ada La Liga dan ada Barcelona. Jadi ketika mendaftar Barcelona itu digugat sama La Liga karena Barcelona melebihi financial fair play. Tapi setelah mengajukan banding, Barcelona ke CSD tadi diperbolehkan sampai akhir musim. Ya, jadi nggak ada masalah tentang kasus Dani Olmo. Olmo boleh main, si Pau Victor boleh main. Tapi sekarang lagi-lagi La Liga mengajukan protes, mengajukan banding ya. Nih si presiden La Liga ini yang dikabarkan dia fans salah satu klub La Liga ya. Nah, setelah itu di preskon tuh si siapa namanya? Laporta gimana tanggapan tentang kasus ini gitu kan. Ya, Laporta juga bilang bahkan ya mereka sudah mulai menyerang. Kalau mereka tidak bisa mengalahkan kami di lapangan, ya mungkin hal-hal non teknis atau hal-hal di luar lapangan pun itu bisa jadi serangan. Jadi benar gak apa yang gue bilang? Ketika hal teknis Barcelona udah gak ada yang ngalahin, ya non teknisnya lah disikat. Itu politik. Jadi urusan di lapangan ya yang kasat mata ya Barcelona bisa menang, tapi yang tak kasat mata ini nih, tak kasat mata ya jalur-jalur underground, jalur-jalur politis, ya ini yang lagi diserang Barcelona sama ya ada pihak-pihak tertentu lah yang nggak pingin Barcelona mulus-mulus aja gitu mencapai sesuatu. Nah, jadi seperti itu. Ya, kelanjutannya apa ya, keputusannya akhir tetap di CSD harusnya ya, karena kan ini yang bertarung Barcelona versus La Liga. Ya, RFEF ya dia cuma selaku federasi ya cuma mengontrol doang, tapi ada lagi yang lebih tinggi. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya kalau di sini ada ya MK lah, Mahkamah Konstitusi kayak gitu. Ada kejaksaan, ada Pengadilan Negeri, ada kejaksaan. Ini yang lebih tinggi gitu. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan mulus-mulus aja, harusnya nggak ada apa-apa sih ya. Gue kalau misalkan Barcelona dikurangin poin enggak kayaknya ya. Dikurangin poin enggak, paling nggak boleh main. Kalau nggak boleh main masih ada alternatif gitu. Cuma gue ngerasa menang-menang aja sih Barcelona ya. Kalau emang adil, CSD-nya. Oke, lanjut itu. Kalau masih ada yang nanya tentang Pau Victor dan Dani Olmo. Selanjutnya ini ada berita yang beredar guys, bahwa Luis Diaz ini musim depan hampir pasti ke Barcelona. Hampir pasti ya, berarti bisa enggak. Hampir pasti ke Barcelona karena ada
orang yang dari pihak Luis Diaz ini memiliki kedekatan dengan Barcelona. Cuma sebenarnya Hansi Flick ketimbang kayak Luis Diaz gitu, dia kayak lebih milih yang lebih muda kali ya, kayak mungkin dia lebih milih Nico Williams gitu. Atau kayak yang lebih tertarik Rafael Leao, tapi gue ngerasa nggak masuk Leao di Barcelona ya, kayak gitu nggak masuk. Nico Williams masih oke, masih ada Spanyolnya. Nah, dan sebenarnya nih gue silakan kalian nggak setuju ya. Gini, gue ngerasa Liga Inggris itu memang liga kompetitif, paling kompetitif. Tapi kalau dicari secara esensi atau secara kualitas untuk mendevelop diri sendiri, itu ada di La Liga. Ya sebenarnya ya La Liga ya Madrid, Barcelona. Jadi ketika lu kompetitif secara tim, lu boleh main di Liga Inggris gitu, karena pertarungannya sengit nih. Tapi kalau lu pengen mengembangkan diri secara individu, mengembangkan individual, ya lu pindah, kalau nggak ke Madrid, Barcelona. Kenapa? Gue ngerasa Luis Diaz ini harus pindah dari Liverpool, ya entah ke Madrid atau ke Barcelona. Gue ngerasa kayak ya ada beberapa pemain yang udah membantu secara tim, udah memenangkan trofi kolektif, ya yang mana buat tim. Saatnya buat dirinya sendiri gitu loh. Kalau lu emang mau seniman sepak bola, profesional sepak bola gitu, lu bayangin Ballon d'Or semua rata-rata Spanyol, bro. Messi, Ronaldo dapat pertama Kakak gitu, Liga Italia. Tapi setelah itu nih era sepak bola sekarang, Messi banyak di Ballon d'Or di mana namanya? Spanyol, di Barcelona. Ronaldo masuk Spanyol, Ballon d'Or dia di situ. Selain Messi dan selain Ronaldo, Benzema main di mana? Main di Real Madrid, main di Spanyol ya. Setelah itu Modric terlebih dahulu. Modric main di mana? Di Spanyol. Gitu kan. Oke, setelah itu keluar dari Spanyol, siapa yang dapat? Rodri main di mana? Liga Inggris, Manchester City. Ya. Tapi negaranya mana? Spanyol. Jadi kayak Spanyol tuh emang identik dengan raihan individu gitu ya, trofi individu. Dan kalau emang ya orang udah nggak mikirin kolektif lagi, kolektif ini udah pasti otomatis deh Barcelona dapat, Real Madrid dapat, ya tinggal individunya aja nih. Gue ngerasa kayak kalau Luis Diaz pengen mencapai sesuatu yang lebih, ya silakan pindah gitu. Ya perkara masuk sistem apa enggak nanti kita bahas lagi lah. Nah, itu yang terjadi kalau menurut gua ya. Coba kalian setuju apa enggak ya? Coba lu lihat di mana. Ronaldo kalau di MU belum tentu banyak Ballon d'Or-nya tuh, karena nggak ketemu Messi, karena nggak ketemu Madrid sih yang kan abis keluar dari Madrid nggak dapat apa-apa lagi kan Ronaldonya itu secara individu. Nah kayak gitu, kayak Barcelona siapa, Rapinya aja kita lihat, Lamine Yamal 17 tahun udah dapat Copa Trophy, Golden Boy, pemain muda terbaik Euro. Kayak Spanyol nih lagi abad ini lagi jadi kiblat sepak bola atau kiblat peraih penghargaan banget itu menurut gua. Jadi buat Luis Diaz silakan dipikirkan lagi ya. Nanti kalau lu ke kiri di Barcelona, ya coba lah ya rasakan serunya kompetitif buat individu gitu. Oke, lanjut. Ini ada Hansi Flick yang mengatakan bahwa Hansi Flick pengen membangun tempat tinggal untuk para pemain ya, starting 11 di dekat tempat latihan gitu, dan Barcelona menyetujui ini. Sebenarnya lagi nggak ada kekurangan duit yang aneh-aneh Barcelona nih, berita-berita aja yang aneh-aneh, pengen hal-hal negatif yang diangkat gitu. Jadi ada Rafinha nih, gue jelasin Rafinha. Gue ngerasa memang Rafinha nih orangnya fair, salah bener dia ya, dan dia mau belajar. Bahkan gue kan nggak menyalahkan 100% Rafinha. Yang keluar dari mulut Rafinha adalah pancingan dari Romario. Kalau lu nonton podcastnya, kalau dia nggak ngambil podcast itu, ya dia nggak bakal ngehujat atau ngerosting Argentina. Gue ngerasa sih ya, dengan Rafinha loh, apalagi di Barcelona, menjadi anak baik-baik lagi dia. Nah, dia juga kayak mungkin gak ngerti teori apa yang kemarin gue bilang tentang komunikasi, ambiguitas communication ya. Jadi dia gak bisa menjawab pertanyaan negatif ya. Jadi dia harus menjawab, dan dia gak tahu kalau jawaban dia adalah
bumerang buat dirinya sendiri. Nah, kayak kemarin tuh, si ini ditanya, Hansi Flick, si Laporta ditanya, apa yang terjadi Laporta kalau misalkan kasus Dani Olmo dan Pau Victor ini ada di Madrid dengan kayak kasus, misalkan kasus Barcelona tentang Pau Victor dan Olmo ini terjadi pada Mbappe di Real Madrid, ditanya sama wartawan. Laporta langsung jawab, saya tidak akan menjawab pertanyaan yang kalau saya jawab menyudutkan saya. Itu emang jiwa leadership sih, udah keputusan udah pengambilan keputusan sang penguasa gitu. Jadi Rapinya nggak ada di situ, dia kepancing dan gue ngerasa fair. Dan di dressing room Atletico Madrid, Rapinya bertemu dengan Rodrigo de Paul. Ya, pertama Rapinya setelah podcast dia dihujat mungkin dari Argentina, dia dihantemin pemain Argentina dan Brazil kalah. Dia ngaku dia ngerti kalau dia salah. Disamperin lah sama Rapinya, Lionel Scaloni selaku pelatih Argentina, dia minta maaf, dipeluk. Makanya setelah itu ada statement dari Scaloni, Rapinya mungkin tidak sengaja melakukan hal tersebut, jadi jangan dianggap terlalu serius atau melebar kemana-mana. Scaloni dengan bijaknya berbicara seperti itu. Nah, Rapinya menyamperin si Rodrigo de Paul di dressing room. Dia bilang, ya dia minta maaf, dia juga tukeran jersey. Dan gue ngerasa dia berhasil sedikit menghibur de Paul yang habis kalah di Copa del Rey. De Paul peluk Rapinya, dia minta maaf di situ dan dia tukeran baju. Gue ngerasa gini, ketika ini sih kayak karma aja ya, karma. Gue percaya sih soalnya karma. Ketika lu masih kayak udah berbuat salah, ada hal yang masih ngeganjel gitu, lu nggak bakal lepas. Makanya Rapinya lawan Atletico tuh nggak bakal lepas tuh main, kayak masih ada dosa, masih ingat kesalahan, jadi dia nggak lepas walaupun udah minta maaf ke Scaloni. Nah setelah itu lu lihat Rapinya besok beda pasti, nggak kayak main lawan Real Betis nih, nggak kayak main lawan si Atletico Madrid ya. Jadi kita lihat nih Rapinya seperti apa. Nah, ada Szczesny yang sudah bermain 19 kali, kebobolannya tapi 17. Tapi sesekali clean sheet ya. Barcelona masih unbeaten di bawah penjaga gawang Szczesny mulai dari Januari. Sudah ada 19 match, ada 17 kebobolan, 10 clean sheet. Berarti selain clean sheet, ini kebobolannya lebih dari 1. Ya, kalau secara hitung-hitungannya seperti itu. Cuma yang keren dari Szczesny menurut gua adalah dengan gaya bermain Barcelona yang high defensive line, bahkan offside trap yang kadang offside trapnya ini gagal, itu adalah permainan dengan resiko tinggi. Ya, kalau lu lewat itu tingkat probabilitas kebobolannya 90%. Nah, makanya kita sering berpikir ketika udah main high defensive line atau Barcelona ball position lalu kena counter attack, itu shoot goal. Kita sampai mikir kiper yang di Barcelona ini kiper one shoot one goal gitu, di shoot goal. Karena memang cara bermainnya beda sama Oblak Atletico Madrid. Ada Oblak, dia punya Musso yang dia ultra defense, cenderung low block. Musuh kan dia udah panas. Musuh harus lewatin dulu strikernya, harus lewatin dulu gelandang lewat, harus lewatin dulu backnya, baru nyampe ke kiper. Kalau susah-susah di bola atas atau shoot dari jauh, bikin kiper lebih mudah nangkep. Itu yang membedakan Barcelona kenapa sering kebobolan dengan tim-tim low block yang jarang kebobolan. Atletico Madrid secara statistik dia baru kebobolan berapa ya, 40 apa ya dalam musim ini. Itu mengartikan Atletico Madrid tim yang paling sedikit kebobolan. Lah iya, cara mainnya kayak gitu. Ya Barcelona cara mainnya beda. Nah, yang dilakukan Szczesny adalah dengan cara bermain penuh resiko, Szczesny masih bisa melakukan beberapa save krusial itu. Nah, sekarang sebelum closing gue mau nanya, kalau Ter Stegen sudah sembuh, yang kita tahu Ter Stegen punya refleks bagus, cuma ya kadang one shoot one goal. Tapi secara goal playing keeper dia lebih bagus dari Szczesny ya. Dengan adanya Szczesny sekarang yang masih unbeaten di Barcelona semenjak diperkuat, dia memperkuat sebagai penjaga gawang Barcelona, siapa yang kalian pilih? Apakah kalian dalam musim terakhir, sisa laga terakhir, dengan laga-laga krusial, dengan laga-laga final, kalian lebih memilih Szczesny yang sudah berjibaku melakukan unbeaten dari bulan Januari, ataukah kalian memasang Ter Stegen selaku kapten
selaku goal playing keeper di Barcelona? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Review dari Barcelona versus Real Betis dan Madrid berhadapan dengan Valencia. Jangan lupa ditonton. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Sehat-sehat buat kalian semua. Vamos!